Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Mira Eliza. Pada kali ini kita coba membahas kembali soal-soal persiapan UP, retaker, dan juga bisa untuk pretest serta P3K ya teman-teman. Nah, namun ini kita berdasarkan kisi-kisi UP ataupun retaker. Yang pertama, indikator 1 yaitu kisi-kisinya dengan indikatornya landasan ilmu pendidikan. Jadi, landasan ilmu pendidikan itu dibagi menjadi 4. Pertama ada filosofis, adalah pandangan yang bersumber dari filsafat mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu dan perilaku yang dinilai baik dan dijalankan di lembaga pendidikan. Kemudian, yang kedua yaitu yuridis, landasan pendidikan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Contohnya pasal 31. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada Permendikbud 62 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga yaitu landasannya empiris. Empiris juga terbagi menjadi 3, ada psikologis yaitu layanan pendidikan terhadap anak dibuat bertingkat seperti ada SMP, SMA, SD sesuai dengan perkembangan biologis, kognitif, psikomotor anak. Kemudian ada sosiologis. Landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh bangsa, implikasinya adanya praktek pola asuh yang turun-temurun. Contohnya orang tua rela membiayai pendidikan untuk anak-anaknya agar status sosial meningkat. Kemudian ada empiris ini dari segi historis, yaitu landasan pendidikan nasional yang tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya landasan historis adalah lahirnya Pancasila sebelum dirumuskannya dan disahkan menjadi dasar negara. Secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya, Tut Uri Handayani yang merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang harus dilaksanakan oleh pendidik. Kemudian ada religi. Landasan religi yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari agama. Contoh guru mengarahkan siswa untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti menjalankan ibadah. Nah, itu ya teman-teman untuk materi mengenai landasan. Kemudian kita coba contoh soal. Landasan pendidikan terdiri dari filosofis, yuridis, dan religi. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri pada zaman dahulu. Salah satu implikasi dan landasan historis dalam proses pendidikan Indonesia adalah A. Semboyan Tut Uri Handayani sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik. B. Guru mengajarkan mata pelajaran yang bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. C. Pembentukan badan kerja sama antara sekolah dengan tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua peserta didik. D. Guru mengajarkan hal-hal yang baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, silakan teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Ya, tadi kita sudah bahas ya, kalau untuk historis, yaitu mengenai sejarah. Jadi jawabannya A. Semboyan Tut Uri Handayani. Coba kita lihat lagi materi yang tadi, landasan historis. Ini ya teman-teman, landasan historis itu contohnya Tut Uri Handayani. Nah, untuk option B, guru mengajarkan bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Yang C, pembentukan badan kerja sama antara sekolah dengan tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua peserta didik. Nah, kalau untuk option C ini masuknya
ke sosiologis. Sosiologis ya teman-teman, adanya peran dari orang tua. Kemudian yang untuk option D, guru mengajarkan hal-hal baik sebelum berdoa, sebelum dan sesudah pembelajaran, yaitu berdoa. Itu adalah religi. Yang E, guru memberikan pengetahuan agama. Itu juga religi ya teman-teman. Nah, itu kira-kira mengenai landasan pendidikan. Pendidikan nasional saat ini memiliki permasalahan semakin kompleks dan berhubungan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan tuntunan perubahan global. Sehingga pada tahun 2023, Indonesia telah mampu menerbitkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan semua aspek secara menyeluruh. Undang-undang tersebut menjadi landasan dan pedoman dalam pengelolaan pendidikan secara menyeluruh. Narasi di atas merupakan contoh kajian landasan. Nah, ini kata kuncinya undang-undang ya teman-teman. Undang-undang. Undang-undang ini tadi landasannya adalah yuridis ya teman-teman, udah jelas yuridis. Kata kunci dari yuridis adalah adanya undang-undang. Kalau historis, sejarah, religi mengenai agama, kemudian ada lagi yang empiris itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ini sudah paham ya teman-teman, kalau untuk undang-undang itu jelas yuridis. Jadi teman-teman juga harus hafal undang-undang ini, mana tahu muncul 2 atau 3 soal undang-undang yang ditentukan atau yang dimunculkan, seperti undang-undang guru dan dosen, seperti undang-undang sistem pendidikan nasional, itu harus teman-teman hafal. Kita lanjut dengan kisi-kisi indikator yang kedua, yaitu undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, yang mengatur undang-undang sistem pendidikan nasional itu nomor 20 tahun 2003 ya teman-teman. Jadi jangan lupa. Contoh soal, pendidikan di Indonesia merujuk pada amanat Undang-Undang 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, B. Undang-Undang nomor 14 tahun 2003, C. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, D. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Udah jelas ya teman-teman, kalau panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Contoh soal yang kedua, program wajib belajar diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diikuti oleh warga negara yang berusia A. 7 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, D. 8 tahun, E. 12 tahun. Ini jawabannya A ya teman-teman, 7 tahun. Pembahasannya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2/1989, pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau SMP secara merata. Ini untuk kisi-kisi yang kedua. Contoh soalnya 2 aja ya teman-teman. Kita lanjut dengan indikator yang ketiga, yaitu teori belajar. Nah, teori belajar ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivistik, yang keempat humanistik, dan ada yang selanjutnya sibernetik. Kalau behavioristik ini artinya perubahan tingkah laku seseorang dianggap belajar jika dia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan dan input berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Kemudian teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kalau di sini kata kuncinya kognitif adalah pemahaman.
Kalau untuk behavioristik, kata kuncinya adalah tingkah laku atau ada lainnya respon, stimulus dan respon. Kemudian konstruktivistik mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya sesuai dengan asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, kalau konstruktivistik ini memiliki kata kunci peserta didik ini adanya pengalaman belajar berkelompok, adanya usaha dari peserta didik ini sadar dengan belajar, dia berusaha mencari masalah dari pembelajaran tersebut, kemudian mencari solusi, kemudian mempresentasikan. Sampai betul-betul siswa itu merasa bahwa pembelajaran itu didapatkannya. Nah, itu kata kunci konstruktivistik. Dia berkelompok, bekerja bersama, mencari sumber yang valid. Itu untuk konstruktivistik. Kemudian humanistik adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya. Nah, humanistik ini kata kuncinya di mana seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswa menyenangkan bagi siswa tersebut. Mungkin dari cara mengajar, dari fasilitas yang diberikan bentuk media atau suasana belajar, sementara tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Itu untuk humanistik. Kemudian ada sibernetik, yaitu teori belajar yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya seperti pembelajaran di waktu daring ya teman-teman. Nah, kita kan menggunakan HP atau Android, laptop, yang kita bisa berkomunikasi di lewat aplikasi-aplikasi dengan pembelajaran tetap berjalan. Contoh soal, pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri adalah pendidikan terbuka atau open education. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dan tidak lagi berpusat kepada guru. Konsep tersebut merupakan teori belajar A. Rekonstruktivistik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Di sini kata kuncinya ya teman-teman, bergerak bebas di kelas dan memilih aktivitas mereka sendiri. Nah, itu kata kunci dari humanistik. Jadi humanistik ini bagaimana siswa itu merasa nyaman dari segi fasilitas kelas atau suasana kelas, kemudian media pembelajaran, dan siswa itu merasa nyaman bisa dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi jawabannya adalah humanistik. Nah, ini teman-teman kata kunci dari teori belajar, jadi gampang teman-teman untuk mengonsepkannya. Itu konstruktivistik. Itu kata kuncinya adalah berpikir, siswa berpikir, kemudian trial dan error, kemudian penggunaan sosial media juga bisa. Kemudian behaviorisme, yaitu adanya stimulus dan respon, penguatan positif dan negatif, perubahan perilaku, sementara guru yang lebih aktif daripada siswa, penggunaan PowerPoint dan multimedia, kemudian mementingkan hasil daripada proses, itu behaviorisme atau behavioristik. Kemudian kognitif, yaitu kata kuncinya mementingkan proses daripada hasil. Kemudian melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Kalau humanistik, kata kuncinya, guru memberi kesadaran akan makna kehidupan, memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Kemudian ada experimental learning,
memanusiakan manusia, aktualisasi diri, dan realisasi diri. Kemudian sibernetik, kata kuncinya adalah pembelajaran daring, kemudian kemajuan teknologi informasi. Jadi kata kunci dari sibernetik ini adalah teknologi ya teman-teman, pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kita coba contoh soal yang kedua dari teori belajar. Ketika pembelajaran PJOK, Pak Sulaiman selalu memberikan motivasi kepada peserta didik, benar-benar mengerti, memfasilitasi materi dengan media kreatif, dan memelihara suasana belajar agar senantiasa kondusif. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sulaiman tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari teori belajar. A. Afektif, B. Kognitif, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Behavioristik. Kata kuncinya di sini, guru memfasilitasi materi dengan media kreatif dan suasana belajar kondusif. Ini kata kunci dari humanistik ya teman-teman. Jadi masih soal humanistik. Soal yang ketiga, mengembangkan ide untuk merancang program pengajaran, menerima daya usaha peserta didik, dan dapat mengkaji bagaimana peserta didik belajar menemukan ide dan membinanya sehingga mampu berdialog dengan sesama peserta didik dan guru, memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan baru. Pernyataan tersebut merupakan implikasi dari teori belajar. A. Kognitif, B. Konstruktivistik, C. Rekonstruktivistik, D. Behavioristik, E. Humanistik. Kata kuncinya di sini itu menemukan ide. Ya teman-teman, menemukan ide. T masuknya ke menerima daya usaha. Meningkatkan pengetahuan baru. Nah, ini adalah teori belajar kognitif ya teman-teman. Kognitif. Jadi teman-teman ingat lagi kata kunci di tabel tadi ya, supaya teman-teman tidak ragu dengan kognitif, konstruktivistik, behavioristik, dan humanistik. Sehingga teman-teman bisa mencari kata kunci dari soal. Di sini juga ada kata kuncinya adalah mengembangkan ide. Ini masuk ke kata kunci kognitif. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ini sudah ada soal kisi-kisinya dari kisi-kisi indikator 1 sampai 100.